SMA Pasundan 7 Bandung berlokasi di Jalan Kebonjati nomor 31 Kota Bandung. Sekolah ini menekankan pendidikan berkarakter dengan visi Nyunda Nyantri dan Yakola yang mencakup nilai-nilai religius dan pelestarian budaya Sunda. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik mengajar di kelas 12 IPA 1, sebuah kelas yang aktif dan penuh potensi. Selesai dari salam. Tapi Ibu lihat baru sampai konsep, jadi Ibu akan coba kembali dan menyambungkan dengan materi selanjutnya. Dalam kegiatan hutan itu, kita selalu menggunakan sidik jari. Misalnya, apakah kalian pernah menggunakan cap jempol kalian untuk panggilan biasa? Atau dalam kegiatan sehari-hari handphone kalian menggunakan kenapa sih kita harus menggunakan sidik jari kita untuk kegiatan itu? Biar gak ketinggalan. Kenapa? Biar gak ketinggalan. Ya, jadi sidik jari kita itu sebenarnya jari kita pribadi. Nah, kenapa sih tiap manusia itu sidik jarinya itu berbeda-beda? Kalau sama kan kayak membari kacoko. Anda orang yang ciri khas masing-masing. Sidik jari kita itu ada genetik, kode genetik yang diwariskan dari orang tua kita. Itu sebabnya jari setiap manusia itu berbeda-beda. Oleh sebab itu kita akan mempelajari materi mengenai genetik. Tapi sebelum itu ada tes yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ibu kirim ke IC, nanti dikirim ke kalian. Karena sudah waktu zuhur, jadi pembelajaran kita akan dilanjut pada pukul 12:45. Ada dam kabarnya. Jadi materi genetik yang ada di dalam kita itu terdiri dari beberapa apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Untuk gen itu merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Nah, terdapat dalam lokus di kromosom di alel itu merupakan
Yang belakang kelihatan. Boleh ada. Kalau A besar dan A besar itu namanya homozigot dominan. A besar dan A kecil itu namanya nah kalau A kecil dan A kecil itu namanya Bisa ibu boleh dengar aja. dominan resesi. Susunan gen secara individu itu disebut genotip. Apa bedanya fenotip dan genotip? Stop lempar-lemparan. Stop lempar. Kalau fenotip itu sifat yang muncul dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti tadi rambut hitam, lurus, kulit baunya putih, itu adalah hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera. Nah kalau misalkan genotip itu gen-gen yang menentukan sifat itu muncul, jadi kode genetiknya. Ya. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi dari organisme dari induknya. DNA itu bentuknya kayak gimana? Saya rantai. Itu kayak yang di papan. Ada berapa rantai DNA? Dua. Dua. Ada dua ya? Nah, DNA ini maksudnya ada sebanyak kompleks tiga. Yang pertama di sini, yang ini namanya Ambil apa? ini tuh asam fosfat. Dia akan mengikat, kemudian ada sambal, gula, tembakan. Ini DNA. Nitrogennya ini ada adenin, guanin, ini masuk ke golongan urin. Lalu ada sitosin dan tingit itu masuk ke golongan urin dan kiri. Nah untuk adenin dan guanin itu akan mengikat berapa? 3 ikatan hidrogen. Kalau adenin dan tinggi berapa? 2. Nah, lalu jenis-jenis replikasinya itu terdiri dari 3. Jadi yang pertama di sini ada konservatif, di mana DNA induknya itu menghasilkan anakan dari replikasi ada DNA yang lama dan DNA yang baru. DNA baru menghasilkan anak 2, yaitu DNA baru 2, sedangkan DNA lama menghasilkan 1 DNA baru. Untuk semi konservatif itu DNA baru menghasilkan 1 pita dari DNA lama dan 1 pita dari DNA baru. Nah untuk yang dispersif ini agak berbeda ya karena si pitanya itu kalau kita lihat nggak putus-putus bersegmen antara biru dan kuning, sehingga ini disebut DNA baru. Apa bedanya DNA dan DNA? Yang kedua DNA yang nama buat langit bisa apalagi kira-kira yang berbeda dari DNA? Gulanya juga beda. Situ emang ada yang baru? Ini gula yang baru. Kalau tadi deoksiribositosis itu. Lalu apa lagi yang beda? Berhasil mengganti apa berhasil? Sini. Jadi untuk adenin dan guanin ini tetap diurin dan sitosin berhasil itu beda. Kalau kita kromosom ini letaknya ada di nukleus atau inti sel. Nah sebenarnya kromosom itu merupakan hasil dari kromatin. Kromatin ini merupakan benang-benang halus yang nantinya akan dipadatkan dari
Si unta yang panjang ini nantinya akan dipadukan dan masuk ke dalam ini sehingga ini disebut kromosom. Sentromer ini tidak memiliki daya tahan. Jadi yang memiliki daya tahan itu hanya lengan-lengannya saja. Terus di sini ada lengan berbentuk spiral, ini kromolema dan menebal menjadi kromomer. Kemudian di sini ada matriks dan kromomer. Biru yang melindungi agar daerah tidak terburai keluar. Di bawahnya itu ada lesan, itu satu kromomernya ada di tengah. Sehingga panjang dari lengannya itu sama dua lengan itu sama panjang. Kemudian yang kedua itu ada submetasentrik. Karena waktu pembelajaran sudah habis, jadi untuk materi sintesis protein akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi besok sintesis protein. Dikit lagi materi. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menyiapkan tes formatif berisi soal-soal basa nitrogen pada sintesis protein dengan bentuk media snack seperti poki untuk mereka kerjakan secara individu. Dan hasil medianya akan seperti ini. Kemudian saya akan membagikan soal-soal tersebut untuk mereka kerjakan. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan arahan agar mereka lebih paham. Udah ya, cara untuk membuat atau menjawab pertanyaan soal-soal kalian atau ini contohnya, kalian harus mengingat teori bahwa dalam DNA itu sitosis pasangannya dengan guanin, adenin pasangannya dengan begitu pun dengan sebaliknya. Nah, kalau di dalam RNA sitosin tetap pasangannya guanin, tetapi adenin pasangannya bukan timin melainkan urasil. Tetapi kalau misalkan ada timin tetap menjadi ingat ini dulu, baru kita bisa mengerjakan soal seperti tugas kalian. Ini contohnya ya, ini masih proses DNA kan, adenin menjadi timin, lihat di sana, adenin timin menjadi Adenin, sitosin, adenin timin, adenin, sitosin, guanin, sitosin juga, guanin, sitosin, timin, adenin, sitosin, guanin, adenin, timin, guanin, sitosin, timin. adenin, Nah, di mRNA itu cukup mengganti huruf T menjadi U. Yang lainnya tetap sama. Jadi di sini sehingga terbentuklah mRNA. Nah, untuk cari protein itu gimana caranya? Ada yang masih ingat? Gimana? Enggak. itu ada ininya, ada anunya. Berapa pasang? Tiga. Yang ini kodon 1. Kodon itu kode genetik. Kodon, tak sebutkan kodon. Kodon 2. Ini kodon 3. Kodon Ini 4, kodon 4 dan 5. Nah, kita cari kodon pertama apa? UUA. Berarti UUA, leucine, UUA. leucine, Leucine.
Alanin. Alanine. Agu. Siapa yang mencoba kode keempat? Agu. Sakti. Boleh Sakti. Boleh. Gaskin Sakti ayo. Sakti. Nah, dimarahin sama Di sini. Setelah semua siswa sudah mengerjakan tugas mereka dan mengumpulkannya, tiba saatnya saya menilai hasil pekerjaan mereka dan memberi arahan jika masih terdapat siswa yang keliru dalam pengerjaan. Setelah selesai, saya menyimpulkan, memberi refleksi dan menutup pertemuan, serta mengaitkannya pada materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.